Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim, walaupun melalui media sosial. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan fadilah daripada silaturahim ini, dan ini adalah salah satu ajaran dari baginda Rasulullah agar kita semua tidak memutuskan silaturahim. Karena kalau sudah terputus silaturahim, jangankan surga, baunya surga aja tidak akan dikasih oleh baginda Rasul. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang suka bergemar memutuskan silaturahim ini, dia tidak akan layak masuk surga Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan silaturahim ini artinya kan menyambung cinta kasih. Nah, pada zaman sekarang ini yang selalu menggembar-gemborkan cinta kasih sayang itu ya Abu Yamamah Ghufran. Artinya sesuai dengan hadis Nabi, al ulama warathatul anbiya. Jadi pewarisnya Nabi itu ya para ulama. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Abu Yamu tadi dengan tegasnya. Kalau yang baper dengan kalimat itu berarti dia tidak khodim kepada kanjeng Nabi. Ini kanjeng Nabi. Ini bukan Ubad Aminullah yang menyampaikan al ulama warathatul anbiya. Jadi yang menjadi pewaris Nabi itu adalah orang-orang alim. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyampaikan biidznillah bibarakah Syekh ya, dengan guru wasilah dari Abu Yamamah Ghufran. Ini kan memang banyak orang yang bertanya, kenapa sih sampai bisa menemukan kitab yang asli dan palsu gitu kan. Ada juga orang yang bertanya apakah di Unik jualan kitab begitu kan. Saya bilang di Unik gak jualan kitab, hanya saja Abu Yamamah Ghufran itu pernah memerintahkan kepada kita untuk menta'dil wa tajrih, meneliti beberapa kitab yang sudah masuk ke pesantren yang sampai saat ini belum terselamatkan sebenarnya, yang sudah ditahrif, dirubah oleh orang-orang Wahabi. Kalau kita katakan bukan Ihya saja, sudah banyak kita sampaikan. Sahih Bukhari dan lain sebagainya sudah banyak yang sudah dirubah. Itu hanya sebagian kecil gitu. Makanya kalau orang ketika mengatakan wah di Unik itu gak pernah ngaji kitab, Abu Yamamah Ghufran juga gak pernah baca kitab, ente lu lihatnya kita di sini, kita aja pegang kitab. Sementara kita ini bersandar sanad gurunya kepada Abu Yamamah Ghufran, kan begitu. Wong Abu Yamamah Ghufran kan mu'allif, pengarangnya, kita yang baca, begitu. Paham gak maksudnya? Nah ini kadang-kadang orang ini gagal paham. Nah, ini seru nih. Dan kita ulangi kembali Pak. Kita menyampaikan beberapa narasi ilmiah ini bukan didasari kebencian, beda. Kalau orang itu ada kebencian, pasti dia punya kepentingan. Kalau Unik ini menyampaikan sesuatu atau narasi ilmiah ini nggak ada kepentingan. Satu kepentingannya untuk memahamkan anak bangsa, biar anak bangsa ini tidak diperbudak oleh orang lain siapapun itu. Karena setelah kita lihat dianalisa, ternyata ulama-ulama kita dulu juga betul-betul menjaga marwah NKRI. Karena yang dipertaruhkan ini adalah Pancasila, kata Abu Yamamah Ghufran. Andai kata Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila hanya tulisan saja, maka tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang ada terporak-porandakan, terpecah belah, permusuhan, bahkan bisa jadi tumpah darah. Itu yang diinginkan mereka-mereka kalau kita sebagai santri yang faham dengan sejarah dan keilmuan. Na'udzubillahi min dzalik. Coba saya tanya kepada santri-santri, kalau Indonesia perang tumpah darah saudara, rela tidak? Rela tidak? Kalau Indonesia ada yang ingin merebut, lawan jangan, hancurkan jangan, hancurkan. Emangnya mereka aja yang bisa kayak gitu? Orasi gitu mah gampang. Tapi kita di sini berdasarkan ilmu. Kemarin Imam Ghazali sudah menyampaikan. Ada orang yang berkomentar begini, Imam Ghazali kan kurunnya dia lahirnya kalau secara hijriah tahun 500 sekian. Sementara Ba'alawi ini baru terbentuk di tahun 600. Nah ini orang gagal paham. Justru Imam Ghazali ini kenapa mengatakan katiroril alawiyah? Ba'alawi ini kan dinisbatkan kepada Bani Alawi, dan ini bertransformasi. Nah ketika bertransformasi ini sudah di warning keras oleh Imam Ghazali, hati-hati. Artinya begini, orang yang mengatasnamakan duriyah kanjeng Nabi saja dikritik oleh Imam Ghazali, kalau tidak balik, tidak benar maksudnya, apalagi orang yang bukan duriyahnya Nabi. Makanya gak usah membanggakan nasab. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Bahkan ini nanti saya akan buka kitab juga. Jadi yang punya kitab monggo dibaca ya, dalam kitab Sunnah Tirmidzi. Nanti saya bacakan nih. Kecaman, ancaman keras dari baginda Rasul bagi orang-orang yang selalu membanggakan nasab. Di dalam riwayat Imam Tobroni yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, beliau mengatakan begini, salah satu min alamatil jahiliyah. Kita tahu bahwa orang jahiliyah itu adalah orang-orang bangsa Arab yang dulu di zaman Nabi, kan begitu sejarahnya.
Tapi kata Kanjeng Nabi, karakter jahiliyah, sifat daripada jahiliyah ini juga akan bertransformasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Kata Rasulullah, salah satu min alamatil jahiliyah. Ada 3 tanda ketika kita akan mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang jahiliyah, yang karakteristiknya, sifatnya jahiliyah, akan membahayakan kepada umat Islam khususnya. Naudzubillahi min dzalik. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, saya ulang lagi, ini yang ngomong bukan Ubad Aminullah, itu dari hadis Nabi, Kanjeng Nabi sendiri. Maka kadang-kadang orang gagal paham juga. Wah, unik ini nggak pernah ngaji. Nah, ini repot. 3 tanda orang yang sampai saat ini bisa disebut jahiliyah kata Rasulullah, walaupun bukan di zamanku kata Nabi. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Orang yang selalu membangga-banggakan nasabnya yang bersandar kepada nenek moyangnya. Kalau pada zaman ini, zaman sekarang, ada orang yang selalu membanggakan nasab, yang menyandarkan kepentingannya dengan cicitnya di atasnya, maka kata Nabi bisa ditentukan orang tersebut adalah orang jahiliyah. Sebelum dibuka nih, ini lebih sadis lagi ini nanti. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, 1 tadi sudah ya. Maka adik-adik para santri yang di sini, kalau anda pulang ke rumah kemudian membanggakan nasab-nasabnya, maka hati-hati kata Kanjeng Nabi. Kalau anda semua membanggakan nasab-nasab kepada nenek moyangnya, anda termasuk bagian jahiliyah. Umat yang punya sifat karakteristiknya jahiliyah. Ini harus dijauhi oleh kita. Yang kedua kata Nabi, watta'nu bin nasab atau bil ansab. Karakteristik orang jahiliyah, sifat daripada orang jahiliyah itu suka mencela, merendahkan nasab orang lain. Kita lihat di media itu kan banyak, bahkan ada yang mengatakan begini, Kanjeng Nabi itu kakekmu apa kakekku, kata begitu Pak. Kepada orang Nusantara ngomong kayak gitu. Sayyidina Ali itu kakekmu apa kakekku, gitu kan? Kalau saya jawab kakek Ali. Saya terus kali. Yang bilang itu ada di channel katanya Habib Bahar bin Smith. Dari 2 tanda ini bisa kita pahami. Ketika seseorang itu seringkali membanggakan nasabnya dan menghinakan, merendahkan nasab orang lain, berarti itu min alamatil jahiliyah. Naudzubillahi min. Berarti jahiliyah di zaman modern ini sudah ada sekarang, sudah nampak. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, waniyahah. Jadi waniyahah itu kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau ada orang yang meninggal selalu meratapi. 3 tanda ini yang menjadi tanda-tanda jahiliyah. Kata Nabi, jahiliyah ini akan terus bertransformasi, yang membahayakan, mengancam umat Islam, walaupun mereka berkedokan Islam. Ya, ini kita bisa mencerna, bisa menganalisa. Kira-kira di bumi Nusantara yang gemar membanggakan nasabnya, yang selalu mustanadu rojaihim bil abai bisolahil aba, kemudian orang yang selalu bersandarkan kepada kebaikan nenek moyangnya, dan orang yang selalu menghinakan nasab-nasab orang lain, tinggal dibaca siapa orang yang demikian di bumi Nusantara. Naudzubillahi min. Monggo ditulis di komentar ya, ditulis di komentar. Ya, harus bisa mencerna. Kalau kata Abu Ya itu orang Indonesia itu harus cerdas. Kita jangan mau dibodohi. Itu yang pertama. Kenapa saya sampaikan itu? Di dalam kitab Sunan Tirmidzi ini Kanjeng Nabi malah lebih mengecam lagi. Ini saya buka. Nanti sama hadisnya, monggo yang mau mencari referensi ya. Tapi kita nggak jualan kitab gitu, sekali lagi ya, kita nggak jualan kitab. Ingat ya. Jadi kalau ada orang yang suka membangga-banggakan nasab, kemudian menghinakan nasab orang lain, sudah berarti itu adalah jahiliyah. Jahiliyah itu harus dihapus. Zaman Kanjeng Nabi jahiliyah sudah dihapus. Sudah dihapus oleh baginda Rasul, muncul lagi jahiliyah yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jahiliyah milenial. Nih, di dalam Sunan Tirmidzi hadis yang ke 3955. Saya ulangi, di dalam hadis Sunan Tirmidzi ini termasuk kategori kutubus sittah. Jadi para ulama fuqaha itu kalau mengambil referensi hadis itu pasti dari 6 kitab. Dari Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ini diantaranya Sunan Tirmidzi yang saya bacakan. Dan ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Bagaimana kata Nabi? Dan saya itu sering dengar yang disampaikan Abu Ya begini. Yang jelas kita ini adalah keturunan Nabi Adam, gitu kan? Sering kan? Dan saya tadi baru menemukan hadisnya karena baru baca. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan demikian. Di dalam
hadis Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-3955. Hadatsana Muhammad bin Bashar, diceritakan dari Muhammad bin Bashar. Hadatsana Abu Amir Al-Aqadi, diceritakan dari Abu Amir Al-Aqadi. Hadatsana Hisham bin Sa'ad, diceritakan dari Hisham bin Sa'id an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwahnya Kanjeng Nabi? Begini, Kanjeng Nabi, karena pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi, orang jahiliyah itu sering berbantah-bantahan mengenai tentang nasab. Makanya itu menjadi tanda alamat orang jahiliyah. Kata Kanjeng Nabi begini, qala la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladina matu innama hum fahmun jahannama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh berhentilah wahai kaum-kaum, wahai kalian semua yang selalu membangga-banggakan nasab nenek moyangmu. Kata Nabi, sudahlah berhenti, jangan suka membangga-banggakan nasab mbah-mbahmu. Kata Nabi, alladzina matu innama hum fahmu jahannama, yang sebenarnya mbah-mbahmu yang sudah meninggal itu yang sekarang sudah jadi arang. Kan kita nggak tahu apakah jadi arang neraka jahanam, kan nggak tahu ya. Itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Aula yakunana ahwana 'ala Allah minal ju'ali alladhi yudahdihul khira'a bi anfi. Bahkan Kanjeng Nabi memberikan amthil, contoh. Bisa jadi mbah-mbahmu yang kau banggakan itu lebih hina di hadapan Allah daripada kotoran-kotoran sapi yang dimainkan oleh hidungnya, kan begitu. Innallaha qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun, annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turab. Kata Nabi, orang yang selalu membanggakan nasab itu adalah bagian orang jahiliyah, sementara sungguh Allah telah melenyapkan, Allah telah memusnahkan kewibawaannya jahiliyah yang selalu membanggakan nasab-nasabnya atau nenek moyangnya. Artinya zaman Kanjeng Nabi sudah dimusnahkan tuh orang jahiliyah yang selalu membanggakan nasab. Kenapa harus muncul lagi? Orang Kanjeng Nabi saja sudah mewarning. Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajrun syaqiyun. Karena kamu nggak tahu, kata Nabi, apakah mbah-mbahmu itu termasuk orang yang takwa atau justru orang yang zalim. Keras loh Kanjeng Nabi memberi warning. Yang jelas, annasu kulluhum banu adama wa adamu khuliqa min turab. Nah, ini yang disampaikan Abu Ya'mur Maghfran. Yang jelas semua manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Gak perlu dibangga-banggakan. Adamu khuliqa min turab. Sementara Nabi Adam, apakah diciptakan dari permata? Apakah diciptakan dari emas berlian? Tidak. Nabi Adam diciptakan, kata Nabi, dari tanah. Dan semua manusia akan kembali ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas yang disampaikan oleh Abu Ya'mur Maghfran, yang jelas itu kita adalah dzurriyyahnya Nabi itu sudah disampaikan oleh baginda Rasul. Kanjeng Nabi tidak pernah mau dibangga-banggakan oleh keturunannya, karena Kanjeng Nabi ini beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah gustinya putra Nabi Adam. Semua manusia adalah keturunan dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Terus bagaimana ketika Kanjeng Nabi itu mengecam keras, mewarning keras kepada orang-orang yang selalu membanggakan nasab? Bahkan kata Kanjeng Nabi, kalau orang membanggakan nasab dan menghinakan nasab orang lain berarti dia jahiliyah. Sudah itu paten jahili, apalagi menghina pribu jahiliyah. Nih diteruskan dalam ayatnya dalam Tafsirul Bayan. Tafsirul Bayan ini kurang lebih 11 jilid. Kita kenal dengan ayat di dalam surat Al-Hujurat itu kan ada, inna akramakum indallahi atqakum. Kata saya Ismail, beliau menafsirkan begini, karena di hadapan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan diukur dari nasabnya, bukan diukur dari keturunannya, si A, si B, si C sampai Z, bukan. Tapi kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, diukur dari ketakwaannya, ilmu dan akhlaknya. Kenapa ayat ini sampai ditafsiri nih? Ta'lilun linnahi anit tafakhur bil ansabi al mustafad. Ayat ini ilatnya agar supaya kita ini berwaspada. Ini larangan keras bagi orang-orang yang selalu tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini sudah jelas. Makanya pantas kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian, nah ini, kalau toh ingin membanggakan boleh, kata saya Ismail, fa in fakhirtum fa fakhiru bit taqwa wa bi fadlillahi wa rahmati.
Kalau ingin saling membanggakan, maka banggakanlah dengan ketakwaan dan fadl dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini dua referensi dari kitab Sunan Tirmidzi sama Tafsir Ruhul Bayan. Makanya kalau kita, betul kata Abu Yamamah Ghufran, yang jelas kita ini adalah min dzurriyyati Adam alaihi salam.